Selamat pagi, salam kasih untuk kita semua, salam sejahtera, shalom. Kita berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 12 Maret 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Engkau mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kami semalam, hingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang segar. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti sabda Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Firman berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Jangan mau digeser, tema kita hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mendengar kata digeser, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah perpindahan tempat suatu benda atau orang, sehingga ia tidak lagi berada di tempatnya semula. Istilah Toraja disukai lebih berkonotasi negatif jika berbicara tentang posisi seseorang, apalagi jika menyangkut jabatan. Biasanya ungkapan itu ditujukan kepada orang yang awalnya berada pada posisi atau jabatan yang baik, tetapi digeser ke jabatan yang lebih rendah, apalagi kalau berstatus non-job. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana posisi jemaat di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya berstatus istimewa, di mana status tersebut bersumber dari keutamaan Kristus. Dalam ayat 15-17, keutamaan Kristus dijelaskan melampaui seluruh ciptaan. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu ayat 18-22
memberikan penjelasan tentang hubungan Kristus dengan jemaat, di mana jemaat adalah tubuh dan Kristuslah kepala. Dan ini terjadi melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya yang menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Ayat 23 menerangkan bahwa status istimewa ini harus dipertahankan dengan tetap bertekun, teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa yang berpotensi menggeser jemaat Kolose dari pengharapan Injil? Yaitu ajaran yang menyesatkan dan praktik-praktik keagamaan yang palsu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, banyak hal yang dapat menggeser kita dari pengharapan Injil. Bentuknya bisa saja berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam hubungan Kristus dan jemaat ada pengharapan Injil sehingga kita hidup di dalamnya. Umat Tuhan jangan pernah membiarkan diri atau mau digeser dari pengharapan Injil Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk pemberitaan firman-Mu, sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Ketika kami menghidupi Injil kebenaran Tuhan, tidak ada yang dapat menggeser kami dari pengharapan Injil. Karena kekuatan Allah melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Minggu Raya. Gerakkan setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah dalam persekutuan. Bahkan hamba-Mu majelis gereja semua yang bertugas hari ini, Tuhan berkati. Semua berjalan dengan baik. Berkati pemerintah kami hari ini dan lindungi mereka semua dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun, dalam seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan dan aktivitas yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Berkati anak-anak-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul topang dengan baik, yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan, yang sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Dan bersyukur yang berulang tahun hari ini. Orang tua kami menikmati usia-usia indah, Tuhan berkati. Tuntunlah hidup kami hari ini dalam Minggu Raya, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita hari ini.